Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal Ayo Berlatih halaman 6 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Bacalah kembali teks laporan hasil pengamatan pada halaman 4. Tentukan ide pokok, ide pendukung, dan informasi dalam paragraf 2 sampai 4. Tulislah dalam bentuk tabel pada buku tugasmu. Nah, jadi di Ayo Berlatih ini adik-adik diminta untuk mencari ide pendukung, ide pokok ya, dan informasi yang ada di paragraf 2 sampai 4. Dan ini dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, bentuk tabel itu seperti ini adik-adik ya. Nah, pertama di sini ada keterangan paragraf ke ya. Paragraf kedua, ide pokoknya itu adalah Taman Satwa tertua di Indonesia. Sedangkan ide pendukungnya yang pertama, tahun dan lokasi didirikannya KBR pertama kali. 2. Nama dan arti KBR saat awal didirikan. 3. Pemindahan lokasi KBR. 4. Luas lahan dan peresmian KBR. Nah, sedangkan informasi yang ada 1. KBR adalah Taman Satwa tertua di Indonesia. 2. KBR mulanya didirikan di Cikini, Jakarta Pusat pada 1864. 3. Sebelum bernama KBR, kebun binatang ini bernama Planten and Dierentuin. 4. Dari Cikini, KBR dipindahkan ke Ragunan. Masih lanjutnya, masih ada 5. Ini masih informasi adik-adik ya. KBR di Ragunan memiliki luas 30 hektar. 6. KBR di Ragunan diresmikan Ali Sadikin pada 22 Juni 1966. Oke, nah itu ya adik-adik ya. Berikutnya paragraf ketiga. KBR, nah ini ada pokoknya dulu adik-adik. KBR sebagai habitat buatan berbagai spesies hewan. Ini maaf ya, agak typo, harusnya spesies. Oke. Kemudian ide pendukungnya ada 2. 1, yang ini ya ide pendukung ya. Jumlah spesies dan spesimen hewan di KBR. 2. Jenis hewan yang dilindungi di KBR. Kemudian informasinya ada 3 adik-adik. 1. KBR merupakan habitat buatan. 2. KBR memelihara 200 spesies dan 4.000 spesimen hewan. 3. Ada hewan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan di KBR. Berikutnya paragraf 4. Ide pokoknya yaitu akses masuk ke kebun binatang Ragunan. Ide pendukungnya ini ya. Yang pertama, fasilitas di KBR. Kedua, kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung di KBR. Nah, berikutnya informasinya. Yang pertama, KBR dapat dikunjungi oleh semua orang. Kedua, terdapat berbagai fasilitas di KBR. Salah satunya pusat primata Smuts yang merupakan tempat memelihara berbagai primata. Yang ketiga, pada waktu makan siang, pengunjung dapat melihat petugas KBR memberi makan kepada gorila di pusat primata Smuts. Nah, jadi itu ya adik-adik ya. Untuk ide pokok, ide pendukung, dan informasi dari paragraf 2 sampai paragraf 4. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune ya di channel Kak Akidah ini. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe buat yang belum subscribe.
Dan tekan juga tombol loncengnya ya, biar adik-adik nggak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Terima kasih.